Kemudian slide ke-7, pelaksanaan produksi bersih dalam industri. Nah, bagaimana melaksanakannya? Di sini disebutkan dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi produksi bersih. Apa saja yang terkait dengan teknologi itu? Yaitu pengurangan limbah pada sumber pencemar. Kemudian yang kedua adalah teknik daur ulang. Jadi kalau teknologi pengurangan limbah pada sumber pencemar, misalnya kita tahu bahwa misal pada tahapan proses persiapan bahan baku uh, itu menghasilkan limbah yang cukup banyak. Jadi kita berpikir bagaimana teknologi yang bisa diterapkan sehingga limbah yang dihasilkan itu bisa berkurang. Yang kedua, jadi memikirkan bagaimana limbah itu terbentuk sedikit gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik daur ulang. Artinya adalah ketika limbah sudah terbentuk, bagaimana kita cara mendaur ulangnya. Jadi yang kedua adalah mencegah terbentuknya limbah atau mengurangi. Yang kedua memikirkan bagaimana limbah sudah terlanjur terbentuk, bagaimana cara mendaur ulangnya atau mengolahnya. Kemudian yang kedua adalah itu dari segi teknologi. Yang kedua adalah dengan penerapan pilihan penerapan produksi bersih seperti good housekeeping. Apa itu good housekeeping? Itu ada tata cara produksi yang benar, ya sesuai dengan kayak ada pernah dengar GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi ketika kita melakukan proses produksi dengan benar, itu memungkinkan untuk limbah itu menjadi jumlahnya lebih bisa dapat dikurangi. Misal ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan tertata rapi, teliti, hati-hati, tentu saja tidak ada misal ya kalau kita aja misal di dapur kalau tergesa-gesa sembarangan serampangan, apa yang terjadi? Akan banyak mungkin bahan-bahan kita yang akan tertumpah, tercecer. Nah, kalau sudah tertumpah, tercecer kan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu menjadi limbah. Padahal harusnya dia tidak menjadi limbah. Harusnya kalau itu bisa kita jaga, tidak akan sampai terbentuk limbah akibat ketidak teraturan kita dalam mengerjakan pekerjaan. Kemudian itu contoh. Kemudian adalah dengan cara perubahan material input. Seperti tadi dikatakan, ada prinsipnya itu adalah bagaimana memilih material yang tidak menghasilkan limbah jumlah banyak dan material yang tidak menghasilkan mengandung toksisitas. Karena ketika kita jadi ketika kita memilih material yang tidak mengandung itu, tentu saja limbahnya akan semakin sedikit. Tidak perlu ada perlakuan khusus untuk menghilangkan senyawa toksik tadi. Jadi itu menjadi pilihan ya dalam penerapan produksi bersih. Kemudian adalah perubahan teknologi. Misalnya teknologi A itu bisa menghasilkan limbah sebanyak sekian persen, teknologi B sekian persen, teknologi C sekian persen. Nah, jadi kita bisa terus mengupdate teknologi dalam produksi terus sehingga kita bisa memilih teknologi mana yang nanti bisa meminimalkan jumlah limbah dan tapi tetap memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kemudian adalah perubahan produk dan yang terakhir adalah on-site reuse. On-site reuse adalah penggunaan kembali limbah di pabrik itu sendiri.